Pria ini memiliki sesuatu yang sangat aneh. Tapi dia tidak tahu. Saat saya tertidur lelap, saudara laki-laki saya mengambil tindakan. Luka cepat sembuh. Ya ampun. Sang ibu tidak percaya. Jadi dia mengambil pisau dan menusuknya lagi. Untuk memastikan tidak ada masalah dengan pisaunya, dia menikam kakaknya sekali. Saat ini, Amna tiba-tiba terbangun. Melihat kakaknya membidiknya dengan pisau, dia sangat ketakutan. Adik laki-laki itu dikirim terbang, menghancurkan lemari di belakang. Tak disangka, dia bukan hanya tidak marah, tapi juga berdansa dengan ibunya. Karena Aman adalah pahlawannya. Aman bingung lagi. Saat ini, sang adik membuat sayatan lain. Aman melihat dari dekat. Benar saja, lukanya sudah sembuh. Setelah melepas bajunya, sang ibu melihat tanda itu dan segera berdoa. Apa yang sedang terjadi? Ceritanya harus diceritakan 1 hari yang lalu. Ternyata keluarga Aman memiliki pohon ajaib berusia 200 tahun. Dan Malhotra ingin membeli kembali tanahnya untuk membuang limbah industri. Tapi ibu Aman tidak setuju. Jadi Malhotra mengirim orang untuk menebang pohon itu. Aman mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi. Namun karena kekuatannya yang lemah, ia terdorong ke dalam batang pohon. Melihat dia akan mati di sini, Aman tiba-tiba mengalami gelombang kekuatan. Saat Raka hendak menebang pohon dan kepala manusia, tiba-tiba, sambaran petir menyambar. Arus ini mengenai 2 orang. Setelah beberapa detik tersentak, Raka diterbangkan sejauh 8 mil, lalu mendarat di kawasan limbah industri. Dia tenggelam dalam lumpur. Dan Aman jatuh ke tanah. Keesokan harinya, ketika saya bangun, tidak ada luka. Jadi ibu mengambil pisau untuk menguji. Sang ibu tahu bahwa kekuatan pohon ajaib telah berpindah ke Aman. Tapi mereka tidak tahu tujuan dari pohon ajaib itu. Namun, dengan sangat cepat, sang ibu melatih Aman menjadi pahlawan. Aman mulai berlatih seni bela diri. Buka kunci kemampuan untuk terbang. Bahkan terbang sangat cepat. Ibu Aman membuat seragamnya sendiri. Sabuk kepala singa. Dada memiliki tanda dewa. Dia sangat keren dengan topengnya. Aman memberi dirinya nama panggilan yang bagus. Terbang Jat. Setelah itu, dia mulai berlatih kesopanan. Melihat Malhotra mengotori di mana-mana, Aman menjatuhkan sampah di dalam rumahnya. Pada saat yang sama memperingatkan dia untuk berhenti mencemari. Waktu berlalu dengan lambat. Reputasi Flying Jat telah menyebar luas. Bahkan wanita tua pun mengaku pada Aman. Di sisi lain, di tempat pembuangan limbah Malhotra, ada lengan yang terulur. Bisakah orang yang jatuh ke air yang tercemar masih hidup? Namun Raka berendam di dalamnya selama 9 hari tetapi tidak mati. Dia pergi ke perusahaan untuk menemukan Malhotra. Malhotra membantunya memeriksa tubuhnya. Dokter sangat terkejut. Jika orang biasa harus menderita polusi ini, mereka pasti sudah mati ratusan kali. Dia bahkan memiliki darah hitam di tubuhnya. Seluruh tubuh terinfeksi. Kenapa kamu masih hidup? Ragu-ragu, tiba-tiba Raka mencengkeram tangan dokter itu, mengotorinya. Kemudian asap hitam membunuh orang lain. Saat ini, seluruh tubuh Raka memancarkan aura hitam jahat. Malhotra ingin bekerja dengannya. Tapi satu-satunya kendala adalah Flying Jat. Kini, Raka memiliki kemampuan untuk melawan Aman. Jadi Malhotra memberi Raka baju besi. Saat ini, gelombang bawah tanah naik lagi. Di sini, Aman pergi ke pasar untuk membeli sayur. Tak disangka, sang jagoan makan sayur. Saat ini, ada bahaya di depan. Aman dengan cepat mengambil tindakan. Sebuah tongkat panjang hampir jatuh menimpa gadis itu. Aman kaget, yang datang itu Raka. Raka merusak arsitektur sekitarnya. Aman terbang bersamanya untuk bertarung. Dia menggunakan 1 pukulan untuk menjatuhkan Raka. Namun, dia dirobohkan oleh pukulan. Gak ngangka Raka bakal nekat. Wajah Aman tertusuk pisau. Namun, lukanya sembuh dengan sangat cepat. Aman dengan cepat melakukan serangan balik. Tendang dia di konter buah. Raka marah, mendorong gerobak ke arah gadis itu. Aman dengan mudah menghentikan mobilnya. Hanya saja Raka datang lagi, mencengkeram leher Aman. 2 orang berkelahi lagi. Sedetik kemudian terbang untuk bertarung di lapangan. Kemudian kembali ke dasar danau. Aman meninju tinju yang jatuh di tubuh Raka. Tanpa diduga, lawan tidak jatuh. Pada akhirnya dia melakukan pukulan. Kembali ke tanah. Saat ini, Raka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Aman memperingatkan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Setelah itu, dia terbang. Setelah kembali, Malhotra sangat marah. Tak disangka, Raka gagal. Saat ini, Raka merasa sangat segar saat menghirup asapnya. Luka-lukanya mulai sembuh.
Mereka mengerti, tubuh Raka membutuhkan kekotoran. Tidak lama kemudian, Raka menjadi sangat kuat, menyerang semua orang. Dia mengaku sebagai Raja Sampah. Semua orang menjinakkannya. Saat Raka hendak membunuh seseorang, Aman bergegas ke arahnya. Tanpa diduga, Aman dikirim terbang keluar. Saat ini, Raka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aman segera pergi melawan Raka. Tapi dia tidak terluka. Meski hanya dengan satu pukulan, Aman terbang sejauh 10 meter. Aman mengambil rangka besi dan memukul Raka. Hasilnya, dia tidak terluka. Pukulan Raka, Aman jatuh ke tanah. Baru beberapa hari tidak bertemu, Raka sudah begitu kuat. Bahkan satu pukulan pun membuat Aman menembak. Setelah terbang beberapa ribu meter, dia jatuh dan menabrak sebuah mobil. Raka menangkap Aman, lalu dorong dia ke atas mobil. Aman dipukuli berkali-kali, lalu dibuang. Raka mengendarai sepedanya pergi. Untungnya, Aman lolos. Dia terbang melewati pintu mobil, lalu mendarat di tanah. Mobil di belakangku meledak. Aman terbang turun dari langit, berulang kali meninju Raka. Tanahnya rusak. Namun, Raka tidak mengalami luka serius. Bahkan lukanya sembuh dengan sangat cepat. Dia melawan, mengirim Aman terbang menjauh. Belum berhenti. Raka berdiri, lalu melompat, menginjak dada Aman. Mobil semua ditembak. Anda bisa melihat seberapa kuat kekuatan kakinya. Saat ini, Aman sudah tidak bisa lagi bertarung. Aman kemudian dibuang ke tempat sampah. Malhotra juga telah tiba. Sekarang dia sangat sombong. Sebelum membuang sampah di rumahnya, sekarang ada di tumpukan sampah. Katanya makin banyak sampah, makin kuat Raka. Orang-orang mengkritik Malhotra karena mencemari lingkungan. Tapi mereka membuang sampah sembarangan. Dia kemudian menyuruh Raka untuk menghabisi Aman. Aman menggunakan seluruh kekuatannya untuk pergi. Dia mengenakan syal dan bergabung dengan kerumunan. Kembali, Aman terluka parah. Kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri telah menurun. Jadi tidak mungkin untuk bertarung. Risiko kontaminasi sangat besar. Air yang keluar dari keran berwarna hitam semua. Sampah menumpuk. Situs pembuangan emisi polusi. Kota ini mungkin akan berubah menjadi kota mati. Orang yang diracuni tidak bisa hidup. Ini lagi-lagi menjadi nutrisi bagi Raja Sampah. Setelah menghirup polutan, kekuatan Raka semakin kuat. Tapi Putri Malhotra tiba-tiba jatuh sakit. Ternyata limbah yang dia buat merugikan putrinya. Pada titik ini, dia sangat tertekan, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Malhotra datang ke Raka, ingin menggunakan uang untuk menyuruhnya berhenti. Tak disangka Raka mengotori uang. Kini, Raka bukan lagi bawahannya, yang merupakan Raja Sampah sejati. Keesokan harinya, Raka datang ke bawah pohon ajaib. Jika Aman tidak muncul, dia akan mulai membunuh. Saat itu Raka berniat membunuh ibu Aman. Dia mengulurkan tangannya, tetapi berhenti di tengah jalan. Ternyata luka Aman sudah sembuh. Dia kemudian menggunakan 2 pukulan, mematahkan senjata di tangan Raka. Pukul Raka ke langit. Apakah dia masih berpose? Pada saat ini, satu tangan menyentuh tanah. Dia terbang ke langit, bergegas menuju Raka. Sambil marah, terbang beberapa ratus kilometer lagi. Saat terbang, Raka diserang habis-habisan. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai atmosfer. Sedetik kemudian, satu pukulan membuatnya terbang keluar dari langit. Beberapa detik kemudian mendarat di bulan. Aman dibumikan dengan aman. Namun, mereka tidak mati karena kekurangan oksigen. Aman merasa udara di sini sangat segar, tidak tercemar seperti bumi. Aman tahu Raka tidak bisa dikalahkan di bumi, jadi dia membawanya ke sini. Raka bergegas. 2 orang memutuskan untuk bertarung di luar angkasa. Aman memukul Raka dengan lututnya. Dia terus menyerang. Tak disangka di sini, Raka sangat lemah. Tanpa polutan untuk membantu, ia tidak lagi tumbuh. Raka melompat. Aman menggunakan lengannya untuk menopang. Kemudian kedua tangannya tersentak, membalik terbalik, menendang kaki. Raka gagal, mulai melempar batu. Aman menendangnya berkeping-keping. Sedetik kemudian, Aman melanjutkan serangannya. Dia menyeret Raka di permukaan bulan. Raka sekarang merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya dia dibuang. Raka terpeleset beberapa ratus meter dan kembali berdiri di kaki Aman. Aman berulang kali meninju wajahnya. Satu tembakan terakhir. Belum selesai. Aman mengangkatnya dan memutarnya beberapa kali dan membuangnya. Raka menabrak stasiun luar angkasa di sebelahnya. Aman melompat keluar dan menendang Raka, merusak perlengkapan di belakang. Raka menjerit kesakitan,
lalu terbaring tak bergerak. Saat Aman berbalik arah, tiba-tiba Raka tersadar dan menangkapnya, lalu meninjunya dengan keras. Aman terpesona. Saat ini, Raka menyuruh Aman untuk melihat-lihat. Manusia telah mengotori seluruh alam semesta. Dia telah diperkuat. Aman bergegas menyerang. Akibatnya, dia dipukul sekali dan terbang lagi. Pada saat yang sama, semua orang di bumi sedang berdoa. Aman tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan. Dia terbang untuk menghancurkan Raka dan stasiun luar angkasa. Kemudian gelang perak di pergelangan tangannya jatuh. Gelombang kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bergegas menuju Raka dengan sekuat tenaga. Sebuah pukulan kuat menusuknya. Tubuh Raka sudah hancur berkeping-keping. Raja Sampah telah pergi. Kemudian Aman terbang menuju bumi yang indah. Akhirnya kembali ke tanah. Semua orang sangat senang. Mereka tahu bahwa Flying Jet telah memenangkan King of Ways.